Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 17 Februari 2021. Koyakkanlah hatimu. Hari ini kita memasuki hari Rabu Abu. Bacaan liturgi hari ini, bacaan pertama dari kitab Nubuat Yoel bab 2 ayat 12 sampai dengan 18. Bacaan kedua 2 Korintus 5 ayat 20 sampai dengan bab 6 ayat 2. Dan Injil Matius 6 ayat 1 sampai dengan 6. Dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 18. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, hari ini kita memasuki masa Prapaskah, di mana diawali dengan Rabu Abu. Masa di mana kita memasuki pertobatan. Dahi kita akan ditandai dengan abu. Atau pada masa pandemi saat ini, kepala kita yang akan ditaburi oleh abu. Dan pastor atau romo akan berucap kepada kita, bertobatlah dan percayalah pada Injil. Atau dengan kata-kata, kamu adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, sadarkah kita telah berbuat dosa? Kita telah jauh dari Allah Tuhan Yesus. Tanpa kita sadari, saudara-saudara, kita sering bersikap iri dengki terhadap sesama. Kita sombong, sering mementingkan diri kita sendiri. Sehingga tanpa kita sadari pula, bahkan dengan sadar berbuat dosa, kita tak peduli lagi terhadap sesama. Kita tak ada berbelas kasih terhadap sesama. Kita sering mengkustakan sesama, menyingkirkan mereka. Kita bahkan mengklaim mereka pendosa. Siapakah kita ini di hadapan Tuhan Allah, saudara? Karena kasih-Nya telah diserahkan putranya yang tunggal bagi kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita tak lain adalah debu tanah yang tak berarti, saudara. Kita yang berasal dari debu tanah yang akan kembali menjadi debu tanah. Jadi, apa yang akan kita sombongkan, saudara? Apa yang akan kita banggakan? Kitab Yoel yang kita baca hari ini mengingatkan kepada kita semua. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Kitab Yoel 2 ayat 12. Kita diingatkan, saudara, untuk bertobat, berbalik arah kepada Tuhan kita. Dan dikatakan, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Yoel 2 ayat 13. Pada masa itu, saudara-saudaraku terkasih, pada zaman Yoel, mengoyakkan pakaian adalah ungkapan sebuah penyesalan atau kesedihan. Namun, Allah menginginkan hati mereka lah yang dikoyakkan hingga hancur, karena Dia menghendaki pertobatan sejati yang lahir dari hati bangsa Israel. Dan saudara-saudaraku yang terkasih,
Ini juga dikehendaki oleh Allah terhadap diri kita masing-masing, pribadi, saya dan saudara pada saat ini. Sesungguhnya Allah selalu menghendaki yang terbaik bagi manusia berdasarkan kebenarannya. Dia menghendaki pertobatan yang sungguh-sungguh dengan hati yang hancur. Bukan hanya secara lahiriah saja, saudara. Dosa senantiasa membuat hati Allah sedih dan hancur. Karena dosa merusak relasi kita dengannya. Namun saudara-saudaraku yang terkasih, Allah itu berlimpah kasih dan selalu memberikan pengampunan dan memampukan kita memiliki relasi yang kudus dengannya. Paulus di dalam bacaan kedua hari ini pun mengajak kita semua berdamai dengan Allah, saudara-saudara. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. 2 Korintus 5 ayat 20. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, adakah dari kita mau didamaikan dengan Allah? Maukah kita bertobat? Melalui perenungan hari ini, saudara-saudaraku yang terkasih, pada hari Rabu Abu, awal dari masa Prapaskah, kita semua diingatkan kembali bahwa kita ini adalah berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Janganlah kita menjadi sombong, saudara-saudara. Iri, dengki, egois, tidak peduli terhadap sesama. Kita diingatkan untuk berdamai dengan Allah. Dengan cara mengkoyakkan hati kita, saudara-saudara. Mau bertobat dengan pertobatan sejati melalui puasa mati raga. Kita mau, saudara-saudara, kembali ke fitrah kita yang semula, yang penuh belas kasih, yang penuh kasih dan peduli terhadap sesama. Mari kita mau mengakui keberdosaan kita, saudara-saudara, dan memohon pengampunan darinya, serta terus hidup melekat padanya. Mari kita memasuki masa Prapaskah ini dengan pertobatan sejati. Tuhan Yesus, kami mengakui atas yang segala dosa kami yang kami lakukan. Kami menyesali atas dosa kami. Mohon kerahiman Engkau untuk mengampuni kami, ya Yesus. Dan bimbing kami senantiasa dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami selalu berjalan di dalam kebenaran-Mu, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat Rabu Abu. Mari kita gunakan momen ini untuk merefleksi peran kita di dalam menebar kasih di dunia. Shalom.